Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pendengar sekalian, dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpah ruahkan kepada kita. Dalam ajaran agama Islam, Allah menetapkan ada dua macam hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri itu terjadi pada setiap tanggal 1 bulan Syawal. Dan hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban itu setiap tanggal 10 Zulhijjah. Di hari raya Idul Fitri kaum muslimin telah membayar zakat fitrah. Di hari raya Idul Kurban, umat Islam dianjurkan, sebagian ulama mewajibkan menyembelih hewan korban dan waktunya antara tanggal 10, 11 dan 12, 13 Zulhijjah, 4 hari. Dari 2 hari ini akan kami sampaikan petunjuk pedoman sebagai berikut. Pedoman ini ada yang berdasarkan ayat Al-Quran, ada juga yang berdasarkan sunnah Nabi. Satu, pada malam 1 Syawal kita dianjurkan membaca takbiran hanya 1 malam sampai selesai sholat Idul Fitri. Kalau pada hari raya Idul Adha kita dianjurkan takbiran pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yaitu 4 hari 4 malam. Kemudian pagi hari tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah dianjurkan kita mandi sunnah. Caranya adalah seperti kalau kita mandi karena junub, haid dan nifas. Kemudian yang keempat, memakai parfum atau minyak wangi dan pakaian terbaik dan bersih. Bukan mesti yang terbaru, tapi yang terbaik dan bersih. Yang kelima, makan sebelum sholat Idul Fitri. Dan di saat Idul Adha, makan dilaksanakan setelah sholat dan sesudah kurban. Kemudian yang keenam, menuju dan pulang dari masjid, dari lapangan, kalau aman dari bahaya, sebaiknya menempuh jalan yang berbeda. Ketujuh, perempuan haid dan wiladah dianjurkan hanya mendengarkan khutbah hari raya. Kedelapan, hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan. Karena kita telah selesai berpuasa, menahan nafsu, melawan iblis dan setan. Kemudian kita mendapatkan banyak pahala, mendapatkan banyak barokah, mendapatkan banyak pengampunan. Sehingga dinamailah hari itu sebagai hari kemenangan. Yang kesembilan,
Di saat menuju masjid atau lapangan, itu dianjurkan kita membaca takbir. Yang ke-10, kebiasaan kita bersilaturahim, bersalam-salaman dengan keluarga, dan handai tolan menurut syarat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tidak ada sholat sunat sebelum Idul Fitri dan sholat sunat sebelum Idul Adha. Itu tidak ada. 12, dianjurkan kita berangkat untuk sholat Idul Adha. Itu lebih cepat waktunya daripada Idul Adha. Kemudian ucapan selamat atau at-tahniyah kepada sesama muslim sesuai dengan hadis tadi. Kebiasaan para sahabat adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Biasanya orang Indonesia mengucapkan kata-kata selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin minal aizin wal faizin. Hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah SWT, perlu juga kami sampaikan mengapa Rasulullah mengajarkan, memberi contoh agar waktu pergi dan waktu pulang itu memilih jalan yang berbeda. Tujuannya antara lain adalah supaya kita bisa mengetahui apakah masih ada fakir miskin yang masih kelaparan. Yang kedua, agar supaya kita juga harus memperhatikan, barangkali kita belum sempat mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu paling terakhir adalah sebelum khotib turun dari mimbar. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak ada sholat sunat sebelum Idul Fitri. Kalau kita sudah sampai ke masjid, sebagian ulama mengatakan kita bukan sholat Idul Fitri, tapi sholat tahiyatul masjid. Tetapi di lapangan mutlak tidak ada sama sekali. Mengapa? Karena di lapangan itu tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Nah, hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, Idul Adha itu disebut juga sebagai hari raya kurban, karena pada saat itu kita dianjurkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan kita melaksanakan korban. Korban itu dimulai sesudah sholat Idul Adha pada tanggal 10, itu mulai pagi, dan selanjutnya tanggal 11, 12, dan 13 sampai waktu asar tanggal 13. Hadirin pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pada malam Syawal itu kita dianjurkan untuk takbiran sebagai tanda kemenangan, untuk membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya sebagaimana pada waktu-waktu yang lalu, takbiran itu bisa keliling kota, masuk kampung, keluar kampung. Itu takbiran. Ini pada hakikatnya adalah, kalau kita istilahkan barangkali show pos, pamer kekuatan, bahwa umat Islam ini bisa bersatu di dalam melaksanakan ajaran Islam dengan
membacakan takbir pada malam hari raya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa disunatkan kita mandi? Karena kita ini akan berkumpul dengan orang banyak. Begitu juga kita memakai minyak wangi. Karena kita akan berkumpul dengan banyak orang. Sehingga kalau sudah memakai minyak wangi, jamaah di sebelah menyebelahnya itu merasa senang. Selain daripada itu, yang dipakai itu adalah pakaian yang terbaik. Biasanya banyak, sementara orang-orang yang dulu itu mereka memakai jas, baju jas. Tetapi di negara-negara lain itu justru setiap sholat, apalagi sholat hari raya, mereka semuanya memakai jas. Karena memang kebiasaan mereka di sana, sholat itu memakai jas walaupun tidak memakai kopiah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus makan sebelum Idul Adha? Kalau di Idul Fitri kita disuruh makan lebih dahulu, dianjurkan. Tapi di Idul Adha nanti sesudah sholat, sesudah korban, nah daging korbannya itu yang kita makan. Nah, lalu dalam jalan yang berbeda ini itu dianjurkan waktu pergi itu menuju jalan yang lebih jauh daripada tatkala pulang. Bagaimana kalau ada pertanyaan, jalannya cuma satu? Kalau jalannya cuma satu, itu lain lagi persoalannya. Kemudian hadirin, perempuan haid dan diulada dianjurkan untuk mendengarkan khutbah, tidak untuk sholat. Jadi mereka berada di luar tempat sholat, agak jauh ke belakang. Nah, di sanalah mereka mendengarkan khutbah itu. Di zaman Rasulullah, perempuan-perempuan yang haid dan nifas itu dianjurkan keluar, baik yang sudah kawin maupun yang masih gadis-gadis, mereka hadir ke tempat sholat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, kebiasaan kita yang sering kita lakukan di tempat kita, selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kehilafan. Itu yang biasa diucapkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua amal ibadahmu dan mengabulkan amal ibadah Anda juga. Nah, ini yang diucapkan. Nah, oleh sebab itulah memang alangkah indahnya kalau kita memang ucapkan taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau diteruskan dengan minal aidin wal faidin, itu tidak perlu dipermasalahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pedoman di hari raya Idul Fitri maupun di hari raya Idul Adha. Semoga ini semuanya bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.